Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dan rahasia jualan di GoFood part ketiga tentang kepuasan pelanggan. Mau tahu kayak gimana videonya? Sebelumnya kita kenalan dulu. Apa kabar teman-teman semua? Nama saya Didi Telditya. Saya jadi partner GoFood itu semenjak tahun 2017. Alhamdulillah saya kepilih jadi mentor GoFood itu tahun 2019. Kemudian tahun 2021 kemarin saya alhamdulillah lagi saya menjadi juara mentor GoFood di Rumah Naskun gitu tahun 2021 kemarin. Nih, ada pialanya. Keren ya? Kelihatan kan? Set. Nah, oh, sampai lupa brand-brand saya itu ada Ayam Bakar Mas Kianu, Rumah Naskun, sama Kopi Pudak. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke tahap ketiga atau mengenai kepuasan pelanggan. Maksudnya yang dimaksud kepuasan pelanggan ini adalah berikan yang terbaik untuk pelanggan. Gimana sih caranya menjaga kepuasan pelanggan di GoFood gitu? Gimana caranya customer satisfaction lah bahasa kerennya. Teman-teman harus memperhatikan dulu nih, kayak pentingnya kemasan makanan, udah gitu harganya, kemudian juga update jam operasional restonya, dan yang terakhir adalah rating ya. Jadi merchant rating di GoFood itu apa sih fungsinya? Yang berikutnya adalah kalau kita ngomongin tingkatkan kepuasan pelanggan itu ada menurut kita tuh ada 4 komponen. Yang pertama adalah rasa. Rasa nih maksudnya apa? Jadi teman-teman tuh kualitas rasa tuh harus baik sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Yang kedua adalah pelayanan, service. Nah, ini maksudnya apa? Berikan kemudahan navigasi untuk pelanggan. Salah satu contohnya adalah dengan GoFood. Kayak contohnya gini, misalnya teman-teman pengen beli suatu produk, tapi kejauhan gitu, atau malas ngantrinya, atau harus masuk ke mall. Nah, dengan adanya GoFood ini yang dimaksud dengan navigasi untuk pelanggan. Jadi mudah gitu didapat produknya. Dan yang ketiga adalah harga. Jadi pastikan teman-teman harganya harus kompetitif dan ikuti promo-promo yang tersedia pada GoFood atau GoBiz. Dan yang terakhir adalah kemasan atau packaging. Maksudnya adalah buat kemasan atau packaging yang aman dan menarik. Pentingnya penentuan harga dan kemasan makanan. Maksudnya apa nih bang? Gitu kan? Oke, ini adalah komponen-komponen penentuan harga jual. Yang pertama adalah biaya produksi. Maksudnya apa? Perhitungkan biaya produksi atau HPP-nya itu dengan cermat untuk bisa menentukan dasar dari harga jualnya. Jadi biar dapat HPP-nya. Jadi harus benar-benar diperhitungkan banget. Yang kedua adalah cek harga kompetitor, ya. Jadi teman-teman tuh harus ngecek langsung. Jadi berjualan produk yang sama. Jadi dicek nih kompetitornya harganya rata-rata berapa untuk menjaga agar harga jual kita tuh kompetitif. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah. Kemudian tentukan siapa target pasarnya nih. Jadi target pasarnya teman-teman tuh siapa dan daya beli mereka. Jadi jangan sampai salah target. Misalnya teman-teman targetnya mahasiswa, berarti kan harganya tidak bisa terlalu tinggi. Yang terakhir adalah unique selling point, ciri khas. Jadi teman-teman kenali ciri khas produknya teman-teman dan gunakan sebagai salah satu penentu harga jualnya. Jadi ini ciri khasnya harus diangkat, harus ditonjolkan. Dia yang nanti akan menentukan harga jual juga. Kita masuk ke fungsi packaging atau pengemasan atau kemasan ya. Package ya, kemasan. Kayak gini nih kemasan. Ya. Oke. Nah, fungsinya apa? Yang pertama adalah perlindungan makanan. Jadi gunakan kemasan yang mampu melindungi cita rasa dan tampilan makanan. Ya, kalau kayak misalnya kan udah disarankan tidak pakai styrofoam ya, karena itu tidak baik juga. Jadi kayaknya lebih baik itu dihindari. Kayak misalnya bungkus nasi, ya boleh aja sih, nggak salah juga gitu kan. Cuman kalau memang pakai kemasan yang lebih baik, dan kayak misalnya kan kalau bungkus nasi itu apakah kedempet-dempet atau kebejak-bejak itu kan bisa ngerusak juga gitu. Tapi ini juga menyesuaikan ya. Kemudian buat kemasan yang menarik perhatian pelanggan. Jadi buat kemasannya tuh yang unik agar pelanggan bisa share di sosial media teman-teman. Contohnya nih kayak gini nih, Rumah Naskun kemasannya, ya kan. Gitu kayaknya belum banyak orang jualan nasi kuning seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah media untuk branding. Jadi pasang brand atau logo restoran teman-teman di kemasan dengan desain yang menarik dan mudah diingat gitu. Kayak gini. Kan ini ya agak nyeleneh sih buat kemasan nasi kuning. Yang berikutnya adalah pentingnya update jam operasional resto. Maksudnya apa sih bang gitu? Seberapa penting sih update jam operasional buka tutup toko gitu?
Karena gini teman-teman, pelanggan itu akan kecewa apabila pesanan mereka itu dibatalkan dengan alasan restorannya teman-teman tutup. Namun pada aplikasi GoFood itu tetap buka. Jadi pelanggan restorannya itu akan kecewa gitu. Apalagi kalau sampai driver udah datang dan driver ngabarin, aduh bapak ibu mohon maaf ternyata restorannya tutup. Itu double lah yang kurang enak kayak gitu. Ke pelanggan nggak enak, sama ke driver juga nggak enak gitu. Kasian kan ya drivernya udah datang jauh-jauh. Hal ini tuh dapat terjadi karena merchant belum update jam operasional buka tutup resto melalui aplikasi GoBiz. Jadi pastikan teman-teman selalu update jam operasionalnya, dan bahkan di saat teman-teman mau tutup nih, diperiksa lagi nih sudah tutup nggak jamnya gitu. Atau yang pernah kejadian juga tuh kita waktu itu adalah jam buka, kita udah buka lama kok, setengah jam nggak ada orderan ya. Biasanya tuh udah langsung bunyi gitu kan, pesanan baru diterima, tapi ternyata kok nggak bunyi, ternyata kita lupa kita buka gitu. Jadi memang kayaknya ada yang keubah atau gimana kejadiannya, jadi jam operasional bukanya itu sempat tidak update. Lalu ada pertanyaan lagi, apa sih bang rating gitu kan, dan bagaimana cara menaikkan rating atau merchant rating. Bahkan kemarin tuh ada yang nanya, bang gimana sih mempertahankan rating atau mengingatkan pelanggan ya, cara dapat rating itu seperti apa. Kemarin tuh ada nanya gitu, subscriber yang nanyain. Saya bilang tungguin ya video ini gitu kan. Nah makanya ini buat teman-teman yang belum subscribe video ini, boleh banget dibantu subscribe dan di like kalau memang suka. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kayak yang kemarin nanya itu, saya bilang nyalain loncengnya, biar ketahuan nih pas video ini nanti tayang, dia tahu nih tipsnya cara menaikkan rating seperti apa. Oke, pertama kita bahas dulu, merchant rating itu apa? Merchant rating itu mempresentasikan kepuasan pelanggan yang sudah melakukan transaksi di restoran teman-teman. Skor atau nilai yang diberikan kepada merchant GoFood itu dalam bentuk icon bintang dalam skala 1:5 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di layar nih ada bintangnya, terus ada 4.7, 4.5 dan yang lain-lainnya. Angka dalam kurung itu ada 20 plus, 100 plus, 1000 plus dan lain-lain, itu menunjukkan jumlah customer rating yang didapatkan oleh satu merchant. Jadi kalau nanti udah banyak itu akan udah ada angkanya 20, 100 dan 1000 dan berikutnya. Nah, ini nih kemarin yang sempet rame banget gitu. Bahkan saya sempat dibilang, bang apa sih yang mempengaruhi merchant rating? Masa iya mempengaruhi merchant rating dari faktor yang lain juga, cuma dari customer rating aja? Nah, ini udah ada. GoFood tuh bilang gitu, yang mempengaruhi merchant rating itu ada dua. Yang pertama adalah profile resto, itu sebesar 60%. Yang kedua adalah customer rating. Customer rating ini yang tadi dibilang itu, yang jadi kalau pelanggan dia ngasih ratingnya itu, dan itu akan masuk ke 40% itu. Nah, 60%-nya apa? Profile resto. Kayak misalnya foto menu, jam buka tutup tadi, update operasional, kayak gitu-gitu. Itu mempengaruhi. Jadi bukan 100% itu dari customer rating, tapi dari performa resto kita juga. Misalnya resto kita sering tutup, ya itu akan mempengaruhi rating juga. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ingat bahwa customer rating itu tidak hanya dari bintang saja. Ini tips yang ditanyain kemarin, bang cara menaikkan rating seperti apa, dan cara mengingatkan customer untuk kasih rating ke resto kita tuh seperti apa. Karena banyak customer yang lupa. Coba saya tanya balik, bahkan gak usah teman-teman deh, saya aja suka misalnya saat pesan GoFood nih, begitu makanan datang itu langsung dimakan gitu, lupa ngerating dulu. Biasanya baru inget rating lagi tuh, suka kejadiannya adalah di saat kita mau pesan GoFood lagi, baru inget tuh, oh iya ya ini belum di rating ya. Nah disinilah kita mengingatkan customer kita itu dengan ini nih, kayak sisipkan kartu ucapan terima kasih pada kemasan atau packaging untuk online order. Jadi kayak kartu nama gitu ya kan, nggak harus tebal kartu nama juga, mungkin kertas juga nggak apa-apa ditempelin di packaging. Jadi tulisannya kayak, terima kasih sudah membeli di resto kami, jangan lupa kasih bintang 5 ya. Dan kalau mungkin bisa ada tambahan, kalau ada kritik dan saran bisa menghubungi kami gitu kan. Atau juga kayak ada, yuk bantu resto kami lebih baik. Nah ini ada saya punya contohnya nih, kemasan rumah Naskun ya. Dulu tuh bahkan ada seperti ini. Begitu dia mau makan, jadi dibuka gini nih. Gitu, terima kasih sudah memesan di resto kami dan jangan lupa rating. Atau bahkan di sini kita bilang kalau ada keluhan atau apa silakan menghubungi nomor kami. Gitu, di sini kita dibantu dengan ada brand-brand lainnya. Nah ini ada contoh juga di sini. Kita bahkan udah nggak pakai di kartu lagi karena kartu itu double kan, bisa dicetak di kemasannya. Ini kelihatan nggak ya? Kamu suka beri bintang 5, post di sosmed kamu ya, dan tag kami, beritahu temanmu kalau misalnya kekurangan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ini kelihatan nggak sih? Kayak nggak kelihatan ya. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi ini brand-brandnya.
Oke, jadi itu bisa kartu, juga teman-teman juga bisa cetak di kemasannya. Jadi banyak caranya. Kalau misalnya nggak mau cetak dulu, pakai kayak di fotokopi aja gitu ya, kayak segede kartu nama, itu juga bisa aja kok. Oke, kalau gitu videonya kali ini mengenai kepuasan pelanggan. Kalau bisa teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like dan di-share. Dan jangan lupa di-subscribe, karena kalau misalnya di-share, siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan. Ya, dan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Saya akan coba jawab secepatnya. Oke, saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.